Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Rita Julianti dengan NIM 2010301089. Saya mahasiswa Prodi 1 Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Asia Yogyakarta. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Islam dan IPTEX. Saya izin share screen. Kali ini saya akan mempresentasikan dialektika akal dan alam semesta. Informasi tentang pra penciptaan manusia tidak bisa dijelaskan oleh sains. Meskipun demikian, informasi tentang hal ini bisa didapatkan dari kitab suci Al-Quran. Kemudian untuk memberikan informasi yang cukup serta signifikan tentang hal-hal yang akan diberikan. Kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 berbunyi, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian berdasarkan ayat di atas, manusia memang didesain oleh Tuhan untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Oleh karenanya Allah memberikan kelebihan dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Yaitu Allah mengajarkan ilmu. Kemudian terkait referensi sejarah awal umat manusia di muka bumi ini, terdapat pada surah Al-Maidah ayat 27 yang dimana menceritakan Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban itu salah satu seorang dari mereka berdua yaitu Habil diterima dan dari yang lain Kabil tidak diterima. Dia atau Kabil berkata, sesungguhnya aku pasti membunuhmu. Dia atau Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Kemudian dilanjut dari benang merah ilmu dan akal. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk memperlihatkan kepadanya atau Kabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya Kabil. Oh celaka. Kemudian Kabil pun berkata, oh celakalah aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudariku ini. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Kemudian selanjutnya dari ayat tersebut menyiapkan sebuah pesan bahwa akal manusia diaktifkan melalui proses interaksi bersama alam. Dengan pikiran yang dianugerahkan oleh Allah, manusia bisa mengembangkan kebudayaan di muka bumi ini. Sistem pengetahuan dan teknologi, organisasi sosial, sistem ekonomi, atau yang lain-lain. Kemudian kita masuk kepada transformasi agama dalam transisi lintas generasi umat manusia. Jika Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah, maka seharusnya agama-agama awal yang diyakini umat manusia merupakan agama monoteisme. Akan tetapi, mengapa generasi umat manusia berikutnya tidak politeisik? Quran surah Al-Baqarah yang dimana kami berfirman, turunlah kalian semua dari surga, kemudian jika benar datang petunjuk kepada kalian, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut lagi bagi mereka dan tidak bersedih hati. Dalam antropologi klasik dikenal dengan monoteisme primitif, bahwa pada mulanya manusia hanya mengenal satu Tuhan.
Kemudian akan tetapi sering terjadi persebaran manusia beragama dan berbangsa. Tuhan yang satu itu diaktualisasikan sebagai atau dengan sebutan yang berbeda-beda seiring dengan perkembangannya bangsa dan bahasa. Kemudian sering terjadi penggantian generasi umat manusia atau alkutasi Tuhan dalam sebutannya yang berbeda-beda itu akhirnya dipersepsikan sebagai sosok yang berbeda satu sama lain. Kemudian dari sinilah awal munculnya keyakinan politeisme. Kemudian dilanjut dengan ketika bangsa-bangsa itu mengalami evolusi menjadi kelompok-kelompok suku yang lebih kecil, maka konstruksinya tentang Tuhan pun semakin mengalami diferensiasi. Ada Tuhan yang besar, ada Tuhan dan ada Tuhan-Tuhan yang lebih kecil dan beragam fungsinya. Kemudian diferensi politeistik ini menjadi semakin liar ketika suku-suku di dunia mulai membangun kultus individu terhadap leluhur mereka. Hal ini dibandingkan dengan kisah dalam Al-Quran tentang umat Nabi Nuh yang menciptakan patung bernama pertama dalam sejarah manusia. Kemudian dalam surah Al-Quran surah An-Nuh ayat 23 dan berkata, jangan sesekali kamu meninggalkan atau menyembah Tuhan, dan jangan pula sesekali kamu meninggalkan atau menyembah Wadah, dan jangan pula Suwon, Yagus, atau. Kemudian, demikianlah penggantian generasi demi generasi umat manusia akhirnya semakin tersesat dalam politeisme yang akut. Bahkan ketika ilmu pengetahuan dan teknologi dibangun, generasi-generasi umat manusia berikutnya semakin maju. Mereka gagal menemukan Tuhan yang hakiki. Hal-hal yang sama juga dilakukan oleh Fir'aun di Mesir untuk mempertahankan kekuasaan mengangkat derajat hingga menjelma menjadi seorang Tuhan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.